Kalian tahu nggak sih, kalau fenomena premanisme di Indonesia itu mulai menyebar tepatnya di tahun 1970-an. Preman sendiri merupakan sebutan untuk sekelompok orang yang sering melakukan aksi kekerasan terhadap orang lain. Bahkan, aksi premanisme era Orde Baru dinilai menyeramkan karena tidak sedikit korban yang harus meregang nyawa akibat aksi kekerasan yang terjadi saat itu. Di awal tahun 1980-an, banyak ditemukan warga Indonesia yang tutup usia dan jumlahnya terus meningkat. Geram dengan aksi premanisme yang terus bertambah, Panglima ABRI kala itu Jenderal Leonardus Benjamin Meordani mulanya menyalahkan kasus ini kepada para geng atau preman. Namun, secara tiba-tiba dan misterius, karena tidak adanya pemberitahuan kepada publik, operasi penembakan misterius atau biasa disebut Petrus jadi langkah untuk menekan angka kriminalitas. Operasi Petrus dilakukan pada Maret 1983 yang dikomandoi oleh Komandan Garnisun Yogyakarta, Letkol M. Hasbi. Petrus diperkirakan bermula di berbagai daerah di Yogyakarta pada tahun 1983. Orang-orang ditemukan tutup usia di pinggir jalan, di tengah jalan, atau di bawah jembatan. Tetapi, ada pula korban yang disembunyikan jasadnya. Mereka umumnya diindikasikan sebagai preman, atau kala itu di Yogyakarta tren dengan sebutan gabungan anak liar atau disingkat GALI. Korban biasanya tutup usia dengan luka tembak di kepala, tetapi belakangan kemudian ada juga dengan cara dicekik. Rupanya, peristiwa Petrus ini menurunkan angka kejahatan secara signifikan. Kejahatan di Yogyakarta menurun dari 57 menjadi 20%, dan di Semarang menurun dari 78% menjadi 50%. Rupanya, peristiwa Petrus ini menurunkan angka kejahatan secara signifikan. Kejahatan di Yogyakarta menurun dari 57% menjadi 20%, dan di Semarang menurun dari 78% menjadi 50%. Karena berhasil menekan angka premanisme, operasi Petrus terus dilanjutkan. Garnisun kemudian membuat daftar baru dan mengeluarkan ultimatum publik kepada semua preman untuk segera menyerah tanpa harus menyebutkan nama yang disiarkan dalam siaran TVRI. Pengumuman sekaligus ultimatum ini pun berhasil membuat ketar-ketir preman-preman. Berikut videonya. Pengumuman itu ternyata merupakan cara yang sengaja dilakukan Presiden kedua Indonesia, Bapak Soeharto, agar setiap orang lebih berhati-hati dalam bertindak. Pasalnya, tak hanya preman, pada akhirnya masyarakat Indonesia bingung dan ketakutan dengan daftar misteri yang dibuat Garnisun. Apakah diri mereka termasuk penjahat atau tidak? Oleh karena itu, Operasi Petrus banyak mendapatkan kritikan karena dinilai melanggar hak asasi manusia atau HAM. Setelah menuai kontra dari beberapa orang dan mendapatkan tekanan internasional, Operasi Petrus berakhir pada tahun 1985. Aksi Petrus dianggap melanggar HAM karena telah membunuh orang-orang tanpa diadili melalui jalur hukum. Dan pada akhirnya, ucapan Presiden Soeharto yang diabadikan dalam buku biografinya yang berjudul Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya yang terbit pada tahun 1989 membuka sebuah tabir mengenai Petrus. Ya, harus dengan kekerasan. Tetapi, kekerasan itu bukan lantas dengan tembakan begitu saja. Bukan, tetapi yang melawan. Iya, mau tidak mau harus ditembak, ujar Soeharto.